lebih ke mikir kalau nggak suka ya udah nggak usah dipaksain, lakuin aja yang jalanin, nggak perlu yang maksain ikut-ikutin kayak gitu. Cuman sosmed itu jadi sebagai bentuk pembelajaran kita aja, jadi cari tahu. Hi Pips, welcome back to our podcast. It's a VIP Vibes. So kali ini aku nggak sendiri, cuma kali ini spesial karena kita ada guest star. Siapa dia? Ada Adit. Ini bukan guest star sebenarnya. Guest star dong. Gak penting. Heboh kan? Kelihatan sekali ya energi Halo, Gen Z. Gen Z, termasuk Gen Z ya berarti? Gen Z dong. 2000 termasuk Gen Z? Gen Z dong. Oh iya? Gen berarti. Z. Oke, Gen Z guys. Gen bukan Z milenial. Clan. Gen Z Clan. Oke, halo. Hai Dit. Hai. Apa kabar? Baik. Harus baik dong. Harus baik dong. Jadi Adit ini tuh salah satu teman Kongko, anjay. Kongko. Jadi Adit tuh salah satu teman nongkrong aku yang seru abis. Jadi banyak banget hal yang bisa di-sharingin sama Adit. Semoga banyak ya bisa sharing-sharing Banyak ya. sumpah, karena tuh kita kalau udah nongkrong aku, Adit, ada PM, lu ya PM Oke, ya. Harusnya PM. lu ada di sini tau. PM mana PM? PM. Itu tuh udah kayak ngobrol podcast gak sih? Udah biasa, Udah kayak ngomong biasa. sehari-hari aja kan. Bener banget. Diskusi gitu. Jadi Dit, kita kan Gen Z ya nih, Anza Gen Z. Kenapa tuh Gen Z tuh lebih lebih energik gak sih? Oke. Kamu ngerasa gak Dit? Mungkin lebih ke banyak ketertarikannya ya, karena banyaknya di sosial media yang seliweran atas ya hal apapun lah. Jadi kayak lebih banyak kepo nih, kayak pengen ngikutin itu ya gak sih? Lebih Parah. kayak gitu. Lebih ke kalau sekarang tuh FOMO ya. Iya, FOMO bahasa. Iya, FOMO. Karena tuh di Pontianak tuh banyak banget FOMO dan Gen Z. Dalam misalnya ya dalam segi olahraga deh. Oke. Yang baru-baru ini. Baru-baru ini. Apa Fadel ya? Apa? Tepuk Padel. bulu. Tepuk bola. Tepuk bola apa sih? Padel ya? Padel. Terus tenis. Ya. Ada juga pickleball. Pickleball baru dengar. Pickleball lagi, dia tuh kayak padel tapi raket itu lebih kecil gitu loh, kayak segi 5 gitu. Oh iya. Ada dan baru. Kayak pingpong. Kayak ini, kecil. Kecil tapi kalau pingpong kan bulat ya. Dia tuh kayak segi 5 gitu. Oke, baru dengar. Baru denger dan akan Gak update. Gak update. Aku yang gak update. Aku yang gak update maksudnya. Ini bukan Gen Z Karena sebenarnya nih. Gen Z. Tapi dalam segi mindset kan lu Gen Z. Maksudnya segi mindset itu lu menurut gue salah satu orang yang gue kenal di Pontianak yang punya open mind gitu. Untuk menilai semua hal ya. Terbang gak sih guys? Terbang ya? Dipuji soalnya, Enggak, soalnya tuh salah satu Apa? yang bedain Gen Z sama milenial menurutku ya adalah segi pemikiran sih. Iya, dari segi pemikiran. Iya, ibarat kata tuh kayak orang tua kita lah ya. Mereka kan milenial. Mereka tuh kurang open aja menurutku, misalnya dalam segi berpakaian sekecil itu loh. Kalau anak-anak Gen Z kan sekarang tuh udah ngenilai kayak misalnya nih gue nih tank topan. Ya udah kita as a Gen Z tuh bakal nilai fashion. Tapi kan belum tentu bagi orang tua kita fashion. Pasti masih ada pakem-pakem yang kayak masih ada kayak aturan jaga kayak aurat jaga aurat dan segala dan macam lah lain gitu. Nah menurut lo sendiri tuh pandangan-pandangan kayak gitu tuh gimana sih? Kalau untuk pandangan kayak gitu ya, pandangan dari apanya dulu nih? Dari orang tua. Iya, dari milenial sama Gen Z gitu untuk menanggapi suatu hal gitu loh. Dalam berpakaian. Lifestyle aja. Gimana ya? Soalnya nongkrong, maghrib keluar. Orang-orang dulu kan kayak maghrib di rumah, pulang jam 10 malam. Kita jam 10 baru keluar ngopi gitu. Cuman emang karena perbedaan generasi dan perbedaan zaman juga kan. Jadi kayak sebenarnya ya emang udah hal yang lumrah aja, karena itu kan kalau dari dulu sampai sekarang kan pasti memang banyaknya perubahan kan. Dengan waktu milenial nih, zamannya milenial tuh gimana sih situasi yang terjadi. Mungkin kalau dulu kan gak ada coffee shop.
Oh iya nggak ada Dulu coffee nggak shop. banyak coffee shop kan. Ngapel pakai paling- surat kali ya. Iya, maksudnya nggak banyak yang kayak malam mau keluar kemana sih? Oh Nggak iya, rutinitasnya bener, nggak bener, sebanyak bener, yang bener, sekarang. bener. Iya benar. Elektronik juga belum yang semaju sekarang. Iya, Jadi bener. kayak kalaupun mereka mau keluar sampai malam ya mau kemana? Paling kayak nongkrong sama orang-orang tetangga-tetangga, Iya, bener, ngumpul di bener, rumah bener. siapa gitu Bener, kan. bener, Nggak bener. mungkin yang kayak sekarang kita kan banyak main biliar ini, terus kayak belum lagi yang olahraga yang lain, main padel dan segala macam kan Iya banyak. ya main padel. Oke, terus tapi ada juga nih sisi yang kurang apa ya menurut aku ya. Apa tuh? Kebanyakan tuh kan Gen Z tuh selalu diagung-agungkan nih. Kayak dalam segi pemikiran, dari segi lifestyle gitu. Tapi ada satu hal yang kita tuh selalu dikaitkan sama krisis, lebih ke krisis etika, lebih ke krisis karakter gitu loh Dit. Karena Iya, tuh aku ngerasa banget sekarang itu banyak anak-anak Gen Z yang nggak takut sama orang tua gitu loh. Kurang apa ya? Kurang santun menurutku. Kayak di kampus aja ya. Aku kan anak 2000, maksudnya Gen Z awal nih ya, Gen Z awal. Ngelihat dosen lewat tuh kita tuh kayak berdiri gitu, Pak, Bu, salam sapa sopan lah. Kalau anak-anak yang udah 2004, 2003 gitu tuh yang maba-maba tuh malah dia ya udahlah dosen senyumin aja bodo udahlah amat lebih gitu bodo ya. amat gitu loh. Kenapa ya Dit ya? Nggak takut gitu loh. Dulu tuh ya kita aja dipelototin orang tuh takut. Anak sekarang tuh Bener-bener. kenapa mama pelotot gitu. Karena mereka mendapat perlindungan Perlindungan apa tuh? dari sosial media. Coba misalnya kayak kan mereka ngerasa nggak salah kan, ngerasa nggak salah nih. Misalnya kayak di kampus deh sama dosen segala macam. Yang penting mereka tahu tugas gue nih kuliah, ya untuk kuliah. Yang penting gue ngerjain tugas, gue masuk udah clear. Gue nggak punya urusan lain selain itu nggak ada. Jadi kalau misalnya nggak perlu yang gue harus nurut, yang harus kayak gimana nggak perlu. Jadi kayak ya udah slow aja. Kalau mau macam-macam viralin, viral Oh, kan. iya ya. Jadi mereka mendapat ini, apalagi kalau sekarang kan viral dikit lu ngelaporin orang masukin sosial media, Iya sih benar-benar. udah dapat pembelaan, pasti banyak yang membela. Itu pasti. Dan itu nggak sih Dit pengaruh budaya luar nggak sih, budaya barat gitu nggak sih? Ya, itu pastilah. Dari pengaruh budaya barat kan pasti kalau udah masuk, walaupun kita termasuk telat banget ya, maksudnya kalau dibandingin dengan negara-negara maju yang lain ya pasti jauh. Cuman ya itu pengaruh baru masuk ini kan. Kalau kau sendiri Dit kan anak Gen Z, ada nggak sih kayak ngerasa kebawa gitu? Misalnya kebawa FOMO atau kebawa pengaruh-pengaruh dunia barat, misalnya menormalisasikan suatu hal tuh yang di kita tuh belum gitu. Misalnya Apa ya? tuh kayak alkohol, Oh. tato gitu-gitu kan. Kalau kita misalnya budaya Indonesia yang timur kan kayak sebenarnya bukan budaya kita gitu loh. Kan kalau alkohol dan segala macam itu kan budaya barat. Tapi Gen Z sekarang tuh yang menormalisasikan itu gitu. Menurut pandangan kau sendiri gimana? Kalau masalah FOMO, untuk FOMO ya. Kalau untuk ngikut-ngikutin kayak gitu, kalau aku ya nggak terlalu sih, nggak terlalu yang kayak ngikutin gitu banget. Apalagi kayak olahraga, apapun itulah yang FOMO yang lagi terjadi sekarang jarang ngikutin karena lebih ke mikir kalau nggak suka ya udah nggak usah dipaksain, lakuin aja yang jalanin, nggak perlu yang maksain ikut-ikutin kayak gitu. Walaupun sebenarnya kadang tuh ada kepo gitu kan, cuman kayak males aja, Oke. males. Mungkin kalau misalnya dulu mungkin ya Oh iya. pasti, apalagi masa-masa SMA kan. Oh iya masa-masa Kayak SMA. masa-masa kayak lagi pengen mencari jati diri lah, kayak pengen ikutin apa semuanya diikutin kan. Berarti sekarang Adit udah ketemu jati diri Udah Adit. enggak, sekarang udah, kalau bahasa sekarang katanya udah enggak krisis identitas. Ya udah krisis identitas. Udah ada identitas. Oke. Berarti identik juga Gen Z. Gen Z itu identik sama idealis. Ya, benar, Parah, benar. idealis banget, nggak bisa dibantah. Itu menurut lo poin plus atau enggak buat Gen Z sendiri? Buat kita-kita deh. Untuk Dalam- awal bagus, idealis itu bagus sebenarnya untuk awal. Cuman seiring berjalan waktu pasti kayak idealis itu bakal berkurang. Kenapa gitu, Dit? Percaya deh. Nggak ada orang bisa hidup selamanya dengan keidealisan itu tuh nggak ada. Tapi kalau dipaksain Gak sakit mungkin. banget. Semua orang kalau misalnya pasti awal mula ngelakuin sesuatu pasti karena idealis. Tapi pernah ngalamin nggak? Apa?
dengan Idealis akan suatu hal gitu. ya pernah lah. Apa tuh Dit? Eh Tapi yang sekarang tuh udah kayak aduh aku nggak bisa mempertahankan keidealisan Oke, ini gitu. dalam dunia apa yang kita misalnya hobi deh. Misal hobi dulu, kalau aku kan anak teater. Oh Teater iya, Aku Dit anak kan teater, teater guys. Nah, cerita dikit. Jadi kalau misalnya di teater untuk dulu ya, karena masih idealis, ya kita kan tahu nih kalau ngelakuin hal segala macam tuh, yaudah yang penting pengen taunya biar dapat ilmunya aja deh. Nggak mikirin, misal ada yang orang nyari nih untuk, ayo nyari pemain nih untuk mentas, ayo kita mentas. Nggak mikirin ntar hasilnya gimana, nggak ada. Yang penting dapat ilmunya dulu. Dengan segala yang penting kayak udah ngelakuin. Terus kayak ada orang nih ngajak kerja sama untuk ini biar ngelakuin apalah di teater kan, untuk main atau segala macam. Kita ikut nggak ada mikir pendapatan dan segala macam. Seiring berjalannya waktu ketika udah mulai tua pasti nggak mungkin kan bertahan. Iya benar. Pasti kita mikir masa sih nggak ada ya tipis-tipis lah atau apalah kayak gitu kan. Pasti kayak ada mikir ujung-ujung larinya juga ke realistis kan. Iya benar. Jadi kayak idealis tuh memang ya bagus tapi cuman pasti itu jadi pembentuk untuk di awal aja. Iya nggak bisa seterusnya ya, seterusnya. Cuman tuh kalau aku sendiri tuh dalam segi pekerjaan juga sih. Cuma aku membawanya tuh nggak kepaksa sih. Cuma kalau ibarat kata tuh orang ngeliatnya mungkin maksa. Oke, gimana tuh? Maksa. Jadi tuh aku tuh idealis banget. Aku tuh nggak mau jadi karyawan kerja. Lu ngerti gak sih? Gue nggak mau kerja sama orang. Gue nggak mau kerja kantoran. Jadi tuh beberapa orang tuh banyak banget ngirim email gitu loh, kayak misalnya panggilan kerja nih. Misalnya di Jakarta di kantor mana. Aku tuh nggak pernah mau approve. Gimana caranya biar sekecil itu aku harus kerja sendiri. Terus karena aku idealnya tuh gini loh, kayak gue mau kerja gak tertekan, gak ke pressure. Mau kerja tapi seneng bareng temen-temen gitu. Walaupun Gak bisa jadi budak korporat berarti. Gak bisa. Beneran deh. Tapi tuh nah guys, menurut aku ya anak Gen Z tuh jarang banget yang bisa jadi budak korporat. Karena apa coba? Ya pertama dia idealis, terus mental guys. Mental Gen Z itu jauh lebih lemah daripada mental milenial, sumpah. Kerasa gak sih? Kerasa. Itu emang bener sih. Kita tuh gak bisa ke pressure dikit tuh kita anjir gue kena mental cowok, ya gak sih kata-katanya gitu. Sambil minum gak apa kan? Minum. Culture banget kan, anak Gen Z banget. Kopi susu. Hari-hari. Jadi gimana Dit menurut lo? Memang gimana ya? Kalau emang fakta tapi kan? Emang fakta, itu emang fakta. Jadi kalau Gen Z itu karena banyaknya apa ya? Mungkin tumbuh kembangnya tuh lemah Dit. Kayak kita tuh lebih dimanja. Kalau ibarat kata sekarang tuh Gen Z tuh jarang yang terkena didikan VOC. Ya. Ya kan? Kayak kita aja deh di sekolah, misalnya zaman kita mungkin ada ospek segala macam, tapi ke bawah nggak ada karena kayak memang udah beda generasinya. Udah beda gitu generasi kan. beneran. Gak bisa dibentak dikit, kesinggung gitu-gitu gak sih? Apalagi sekarang memang semuanya faktor karena media sosial sih sebenarnya. Media sosial itu melemahkan mental gitu kayak gak sih? Misalnya ngerasain dikit nih, searching, oh ternyata gue mental illness ini, ternyata sakit ini, udah langsung kayak ngasih tahu, misalnya kayak lu padahal belum diagnosa kan, nggak pernah ke psikiater, nggak pernah kemana, tiba-tiba kayak udah mendiagnosa dirinya sendiri, gue kena mental health. Iya, gue kena mental health dan lain-lain. Terus dulu nggak ada istilah bossy leader gitu kan. Sekarang kalau misalnya Gen Z kerja di corporate jadi karyawan, dimarahin dikit tuh gila bosi banget. Udah males resign gitu. Langsung resign ya kerja baru ya kan. Makanya aku tuh kayak udah ngukur diriku gitu loh Dit. Kalau aku jadi budak corporate sebulan pasti resign. Tapi rata-rata orang yang kayak gak bisa jadi budak corporate karena punya sisi perfeksionisnya gak sih? Itu juga. Ya, karena kalau misalnya orang yang terlalu perfeksionis tuh biasanya susah untuk teamwork yang kayak harus misalnya standarnya kayak gini, kayak pengennya lebih ya. Iya bener itu sih perfeksionis, detail itu tuh ciri-ciri Gen Z juga sih menurutku. Karena ya itu idealisnya tuh lebih tinggi Dit. Bener-bener. Idealisnya lebih tinggi. Nah kalau misalnya untuk milenial menurut aku. Iya.
Kalau milenial itu tuh pertama dia lebih realistis ya. Oke. Maksudnya kalau misalnya kita bicara dalam segi pekerjaan ya realistis aja, yang penting punya gaji. Terus mereka itu tahan akan tekanan di Benar. mentalnya itu Bener. baja. Nah itu milenial tuh mental baja Nggak ada gitu loh. ngeluhnya kan. Jarang. Nggak ada geluh, nggak ada istilah yang kayak aduh gue kena mental dan lain-lain tuh enggak. Terus mereka tuh jarang kena FOMO. Iya enggak sih Iya. kayak Lebih ke ya udah fokus kerja kerja. iya gitu loh. Sekarang tuh kan milenial tuh lebih kayak udah banyak yang berumah tangga juga kan. Mereka udah kayak lebih fokus gitu. Beda sama Gen Z yang udah berumah tangga. Iya. Gen Z yang berumah tangga tuh gimana caranya jadi suami istri culture gitu-gitu ya gak sih? Punya rumah culture. Punya rumah culture, OOTD gitu-gitu kan. Iya. Itu tuh kebanyakan tuh Gen Z. Bener. Ya karena itu sih benar kata lo tadi sih Dit. Memang rentan akan sosial media gitu loh. Karena kita dari lahir tuh udah terbiasa sosial media kali ya anak-anak Gen Z ini. Dan banyak perbandingan itu kan. Kayak apalagi karena sosial media kan kita bisa kan ngelihat kehidupan di luar gimana, di luar kota segala macam. Jadi banyaknya perbandingan gitu yang ngebuat kita, itu yang disebut tadi krisis identitas. Iya, krisis identitas. Krisis identitas. Jadi karena banyaknya perbandingan tuh kan kita mau ngelakuin sesuatu nih misalnya. Tiba-tiba ngeliat, oh di sosial media orang-orang kayak gini nih standarnya nih. Jadi kayak ngerasa minder, Iya, gak enak. pengen juga. Iya pengen, jadi kayak mereka kayak gitu. Itulah makanya krisis identitas. Iya sih Gen Z terkenal. Tapi ya fun fact-nya Gen Z tuh menurut penelitian lebih kreatif Iya. daripada Oh, itu milenial. Jadi tuh kayak misalnya nih ya kayak podcast segala macam yang berbau-bau kreativitas, Gen Z tuh jauh lebih di atas milenial. Tapi dalam segi yang pressure dan lain-lain kita tuh jauh di bawah milenial. Karena itu kita tuh nggak bisa terlalu di-press gitu loh, nggak bisa terlalu kena tekanan, dan itu yang bahayanya untuk kedepannya kayak lo tau lah sekarang dunia lagi kacau-kacaunya gitu loh. Iya lagi kacau-kacaunya. Penduduk Indonesia udah setengahnya Gen Z. Di Pontianak setengahnya Gen Z. Amit-amit kejadian apa-apa. Sampai dong. Iya amit-amit, cuma kita udah gak akan lebih susah survive gitu loh. Ya kalau perang sosmed mah kita menang lah. Iya gak sih netizen Indonesia. Menang lah. Cuma tuh yang apa ya, dalam segi-segi hal lain tuh kita masih kurang gitu. Kalau menurut lo sendiri Dit, Gen Z tuh bagusnya gimana? Untuk lifestyle misalnya, haruskah selalu mengikutkan FOMO ataukah kejar apa yang lo kejar, maksudnya tuh gak usah bergantung pada sosmed gitu loh. Kayak real life maksud gue. Sekarang tuh bagusnya kita fokus kemana? Ke real life apa lebih ke sosmed? Sebenarnya itu dua hal yang gak bisa dipisah sih untuk emang dua hal yang gak bisa dipisah. Emang kayak udah nyatu aja. Real life sama social media itu kan hal yang berkesinambungan kan. Yang kayak dua-duanya kita jalanin hari-hari bareng-bareng kayak gitu. Ya di balance aja. Jadi kalau misalnya menurut gue gimana ya? Kalau lo sendiri deh, maksud gue, lo tuh lebih banyak dalam 100% tuh lo lebih banyak fokus ke real life apa sosmed? Kalau untuk sekarang ya real life lah. Udah pasti real life lah. Cuman sosmed itu jadi sebagai bentuk pembelajaran kita aja, jadi cari tahu. Cuman gimana ya, maksudnya kalau misalnya mau FOMO juga tuh nggak apa-apa sebenarnya. Kalau mau FOMO untuk menambah pengalaman kita kan, menambah pengalaman. Belum lagi kayak dari relasi-relasi, terutama kayak banyaknya hal-hal yang baru-baru kita ikutin, pasti kayak kita banyak ketemu teman baru nih. Ketemu kayak gue sama lu lah, ketemu. Kan awalnya juga kayak nggak sengaja kan. Tiba-tiba ketemu nongkrong ternyata. Jadi kayak nambah relasi-relasi baru gitu. Ya nggak apa-apa, cuman kayak harus bisa punya batasan aja. Tahu nih batasnya di mana, yang kayak ketika kita ngerasa mampu untuk ngelakuinnya, ya udah lakuin. Tapi kalau misalnya ngerasa enggak ya jangan dipaksain, harus ingat juga. Nah, poin tuh jangan memaksakan, karena menurut gue sosmed tuh sekarang tuh udah bahaya. Bahayanya tuh gini loh, kita tuh terlalu memaksakan untuk mengikuti tren, terus lebih ke tipu-tipu nggak sih?
Bener. Sosmed tuh lebih ke peres nih, kalau kalian tahu bahasanya peres gitu loh. Terus pengen banget terlihat perfect di Yep. sosmed gitu. eh jadi tuh kalau aku sendiri tuh lebih pengennya ya Dit ya, one day gue udah settle tuh gue pengen real life aja gitu loh. Karena tuh kadang kalau sosmed tuh kita tuh ke-trigger akan hal-hal yang sebenarnya tuh nggak kita perluin. Cuman balik lagi sekarang kalau misalnya kita nggak ngikutin perkembangan zaman, kita pun akan mati di bawah zaman Iya gitu bener. kan. Sekarang aja nih kayak contohnya podcast, cari duit dari sini Iya gitu loh. iya. Ya harus gencar di sosmed, cuma harus pinter-pinter ngefilter sih. Tapi berarti kayak lu ada keinginan someday kayak untuk nggak main media sosial gitu. Iya, Kayak udah fokus di real life aja gitu ya. iya fokus di real life. Paling tuh untuk komunikasi aja sih, misalnya WhatsApp Oke. gitu. Tapi kebayang gak sih maksudnya bagaimana kayak apa ya? Kita ya kadang nggak ada kuota ya kayak gelisah kayak berasa nggak ini. Iya, nah itu sih Dit, karena mungkin aku tuh suka nonton-nonton konspirasi kali ya. Oke. Karena tuh menurut aku tuh kita tuh bakal kehilangan jati diri kita tahu kalau terus-terusan di sosmed. Kayak misalnya nih ya, contoh kecilnya gini. Kita tuh kayak hidup di sosmed. Maksudnya hidup tuh kayak kita udah beraktivitas di sosmed. Padahal aslinya nih, lo tuh masih tidur di kasur lo, belum mandi, belum cuci muka, belum gosok gigi, belum matiin lampu rumah gitu. Tapi lo tuh udah asik aja di sosmed. Jadi tuh menurut aku tuh sosmed tuh bisa apa ya? Bisa buat lo tuh nggak produktif kalau lo nggak bisa manfaatin. Iya benar. Ya itu makanya balik lagi kayak kita harus tahu batasan dan cara memanfaatkan itu dengan benar kan. Terus tuh kayak sosmed tuh banyak ngajarin lo akan kebohongan. Oke, contohnya. Contohnya nih gini, eh gue mau terlihat oke nih di story IG Oke. gitu kan. Iya iya iya. Gue mau terlihat oke di story IG, gue udah dandan, gue pura-pura aja nih baca buku apa buka laptop gitu, rajin banget. Padahal tuh nggak, abis itu gue tutup, Iya, udah gue nonton Pokemon di Iya, YouTube. iya, iya. Jadi kan itu kayak gue tuh ngebohongin diri gue sendiri hanya untuk terlihat oke. Nah gue tuh takut ya hal-hal gitu tuh jadiin, ya gue kasih contoh buat diri gue sendiri sih, jadiin gue tuh bukan diri gue yang asli gitu. Gue tuh nggak mau, jadi tuh gue tuh lagi batasin, walaupun saat ini belum bisa ya, tapi one day tuh gue bener-bener mau batasin di sosmed gitu loh. Berarti lagi kayak pengen proses untuk bisa Iya, ngebatasin diri batasin gitu ya. diri dari misalnya udah stop ngelihat story orang random gitu. Karena tuh sekarang tuh banyak banget loh Dit, orang yang maksain untuk hidup di sosmed. Iya iya benar. Contohnya rela pakai paylater buat beli tas branded. Bener gak sih? Iya, Itu iya, kelakuan-kelakuan iya, iya. bego Banyak, Gen Z tahu, banyak. sumpah. Ngapain? Iya gak sih? Kayak demi tuntutan hidup Iya, kan. padahal misalnya nih udah punya handphone nih. Misalnya iPhone 14 gitu. iPhone 16 keluar gitu kan. Rela ya udah pay later aja di Shopee, yang penting gue bisa mirror selfie. Just for mirror selfie yang buat orang ngeliat gitu loh. Kayak segitunya sosmed tuh ngebunuh real life lo. Baik lagi ke lingkungannya sebenarnya. Iya ke Iya, ke lingkungan lingkungan, juga. ke lingkungan. Jadi tuh lebih ke karakteristik orangnya enggak sih? Iya. Kayak bertahan enggak sih Bener-bener. lo gitu. Dan Gen Z tuh rentan banget karakternya itu tuh dimatiin lewat sosmed. Iya. Karena tumbuh kembangnya tuh di sosmed sih. Karena tumbuh kembangnya di sosmed kan. Mm-mm. Apa-apa pokoknya di sosmed Di ya sosmed. udah. Beda sama milenial menurut gue. Cuman kalau misalnya untuk milenial ya, tergantung dulu nih. Maksudnya milenial yang Apa? kapan? Kalau milenial yang kayak udah mendekati Gen Z tuh Iya rentan sih. juga sebenarnya. Rentan. Apalagi kayak mereka yang di fase bener-bener untuk ngikutin apa ya, yang sekarang ini gimana gitu. Paham kan? Paham. Kayak gitu. Jadi menurut tanggapan lo sendiri gimana? Yang sosmed tuh membunuh karakteristik real life kita gitu. Kalau untuk sosmed ya itu dapat sebenarnya pasti sih dari dulu, maupun ada sosmed atau enggak kayak udah pasti bakal ngebunuh karakter kalau misalnya kita nggak ngerti cara
apa ya, ngejaga diri dengan baik dan benar kan. Jadi kayak emang harus kitanya aja yang bisa ngebatas sendiri. Kayak Iya kita harus benar. tahu nih, lu harus kayak tahu diri lu sendiri dulu. Lu Lingkungan gitu tahu ya. apa yang harus lu lakuin, lu harus tahu nih tujuan lu bakal ngapain nih next ke depannya. Kayak apa sih sebenarnya yang mau lu capai dalam hidup lu. Jadi kayak lu juga tahu nih oke, berarti step by step yang akan gue lakuin tuh apa. Berarti oh ini perlu gue lakuin, oh ini enggak. Kayak tahu ngebatasin itu dan harus bisa ngendaliin diri nih yang perlu didengar dan tidak secara di sosial media tuh apa. Terutama kayak teman-teman lingkungan. Lingkungan juga ya berpengaruh besar lingkungan. Jadi kalau Circle. misalnya ngerasa kayak memang berada nih lagi di lingkungan yang ngerasa nggak baik, yang ngebuat lu jadi ke pressure atau kayak ngebuat lu jadi minder, ngerasa ini ya udah jangan dipaksain untuk bisa sama gitu, jangan dipaksain. Jadi kayak ya udah berarti memang bukan tempatnya kayak gitu. Lebih ke circle kan. Terus kita tuh lagi masanya kita circle-circlean Nah nih. iya. Circle-circlean dulu ya. Menurut gue kita tuh cari temen tuh yang sesama asik. Ya enggak sih? Yang satu pemikiran, satu Pemikiran ya. frekuensi gitu. Sekarang itu zamannya panjat sosial, Dit. Iya, panjat. Panjat sosial, lu berteman tuh ya buat naikin followers Instagram. Lu maunya berteman sama selebgram kebanyakan sekarang. Biar bisa kayak update story, Biar tag, repost pada hari-hari kan. repost. Jadi Oh lagi tuh bareng ini nih. iya salah satu yang udah ngebunuh karakter dan real life lo gitu. Dan sedangkan aku tuh pernah diomongin sama orang ya. Oke. Pernah diomongin sama orang kayak Dea tuh kan ini. Kok mau ya temenan misalnya sama yang ini gitu loh. Kenapa dia nggak milih temenan sama yang selebgram ini gitu. Terus kayak respon lu gimana, Dek? Respon aku cuma bilang yang kayak aku nggak bakal mau berteman sama orang yang ngelihat aku tuh siapa gitu loh. Aku mau berteman sama orang yang taunya aku ya karena aku Dea gitu. Cuma Dea ya. Bukan Dea tuh siapa sih, aku nggak suka. Dan begitu pun aku milih kawan. Bukan karena followers seberapa ratus, bukan karena dia siapa-siapa, karena dia asik ya aku ngajak ngopi dan Kayak lain-lain. asik ya udah ayo kita nongkrong bareng Bener, gitu. aku tuh di temen tukang parkirnya aku kawanin. Sumpah. Jadi tuh main gaplek, main kartu gitu kayak ya udah bukan yang berteman harus story gitu-gitu. Terus story pun bukan karena dia siapa ya, kayak yang karena momen aja. Momen karena lucu, momen karena gitu sih. Iya. Emang karena situasinya kayak yang nggak sengaja aja kan, oh tiba-tiba udah asik jalan. Udah asik jalan gitu. Ya makanya tuh sampai ada juga yang bilang makanya followers dia tuh ndak naik-naik, ndak senaik ini, ndak senaik itu karena dia ndak pintar pilih lingkungan lah gitu. Ya persetan akan hal itu sih emang aku ndak bisa berkawan fake gitu. Ya ngapain satu circle berkawan di sosial media se-sweet itu, di belakang saling ngomongin forward kan. Iya, forward. Tapi emang kayak gitu sih. Cuman kalau misalnya aku malah lebih ke gimana ya? Lebih apa? Kan orangnya overthinking nih ceritanya. Orangnya overthinking kan. Gen Z Jadi- banget. Overthinking parah. Yang gak perlu dipikirin tuh bener dipikirin jadi. Jadi kayak aku misalnya punya temen yang followersnya banyak. Aku tuh malah gak berani yang kayak untuk muncul di story-nya. Gak berani juga kayak untuk munculin tuh orang tuh di story aku gitu. Kenapa? Kayak gak tahu takut dibilang pansos. Takut dibilang lu pansos nih, padahal nggak ada kan. Jadi Nggak tuh ada, banyak nggak ada. ketakutan Nggak itu ada. yang ngebuat jadi kayak nggak mau repost jadi kalau misalnya dia ngetik tuh nggak mau repost nggak ini gitu. Sering kayak gitu. Se-overthinking itu ya? Overthinking itu ngelakuin hal apa. Nah untuk yang bagian FOMO juga, jadi karena saking overthinkingnya, misalnya kayak lagi ada olahraga apa nih yang baru gitu kan, lagi FOMO-FOMOnya pengen ngikutin tuh nggak mau ngikutin. Jadi kayak the real menghindari, yang FOMO tuh bener-bener menghindari. Kayak takut dibilang FOMO. Nah, dibilang FOMO gitu ya. saking overthinkingnya. Tapi gitu. emang Gen Z itu rentan sih akan overthinking gitu. Kadang tuh hal-hal yang gak perlu dipikirin gitu kan. Cuman overthinking tuh lawannya insecure sih. Emang maksudnya insecure dalam kita berpikir takut. Takut dia ngomong takut gitu. Kalau aku tuh malah kebalikan dari Adit.
Aku tuh bodo amat. Mau diomongin orang apapun aku bodo amat Kayak udah gitu. jalanin aja gitu ya. Jalanin aja. Karena satu sih kayak mereka, apalagi tuh yang cuma kenal di Instagram gitu ya. Kalian tuh cuma kenal aku di Instagram gitu, tahu apa gitu. Nggak pernah sih, dan aku tuh nggak pernah mikir aku siapa-siapa itu, Ja. Ya aku Dea gitu-gitu. Dan itu sih yang buat salah satu bentuk idealis aku. Jadi waktu 2 tahun lalu lah, 2024 aku kan ikut suatu kompetisi ya, yang wakilin Kalbar lah. Jadi tuh di situ tuh banyak lah orang yang kenal aku. Mereka tuh berekspektasi tuh tinggi. Sedangkan aku tuh ya sadar, cuma tuh aku merasa tuh itu tuh as a moment itu, Ja, ngerti dak? Aku balik udah ndak pakai atribut apapun itu tuh ya aku Dea gitu. Kalian jangan berekspektasi apapun. Bahkan tuh ada yang bilang, ih ini nih ini, ih Dea nih ini. Tapi kok dia keluar ndak pernah rapi, ndak pernah dandan. Kalian berharap aku keluar nongkrong kayak gini? Itu tuh ndak mungkin. Jadi tuh aku tuh lebih ke idealisnya kayak gitu loh, Dit. Lebih ke kayak aku ndak mungkin merubah suatu kebiasaan atau merubah karakter aku untuk nyenengin kalian gitu. Tapi Lebih ke idealisnya lebih ke situ sih. iya. Tapi jujur sih, maksudnya kayak aku kenal Dea juga itu sebenarnya dari real life dulu. Iya, Ketemu di real life life. baru taunya di sosial media. Jadi kayak waktu tahu dia nih di real life kan caur kan, seru ngobrolnya caur banget pokoknya, parah gitu kan. Tiba-tiba pas tahu sosial media nih buka kan. Hah, Dea beneran kayak beda banget nih. Ini kayak beda banget. Ya, Terus kayak makanya. langsung kaget pas tahu sosial media. Oh ternyata yang bisa berbeda kan. Maksudnya jadi emang gak bisa nilai orang tuh dari sosial medianya gitu. Bener, Kak, jangan jangan ketipu lah. Makanya aku bilang sosial media tuh bagi anak-anak Gen Z ya. Aku yang ngerasa sosial media tuh bahan untuk kita peres, bahan untuk branding diri lah. Iya, Kalau bahasa untuk branding positifnya diri. branding diri. Tapi karakter asli itu jangan kayak beda. Karakter aslinya tuh beda dari sosial media. Jadi tuh jangan pernah ngenilai orang tuh dari sosmed kalau kalian tuh belum kenal banget. Itu kan penyakit Gen Z, ngejudge orang, oh isi ini sini gini-gini loh, di IG-nya gini-gini. Padahal belum pernah ngobrol, belum pernah ketemu. Belum tahu kayak secara ngobrol langsung gitu kan. Kayak gimana Bener sih nih orang. banget. So Dit, gimana rasanya jadi Gen Z? Terus pesan-pesan buat anak Gen Z, terutama anak Gen Z Pontianak. Oke, anak Gen Z Pontianak. Anak Gen Z Pontianak. Gimana? Bingung ya kalau misalnya ditanya Rasa jadi Gen rasa Z? jadi Gen Z itu gimana? Nggak Seru tahu. kah? Nggak ngerti juga maksudnya. Lebih seru lah pasti kan. Ya serunya sama aja lah. Maksudnya orang-orang yang dulu juga sama kan. Nggak ada bedanya mau milenial Gen Z. Yang penting hidup udah jalan-jalannya udah jalanin hidup gitu. Anjay, keren banget. Terus pesan, Cuman kalau misalnya untuk pesan bukan lebih ke untuk pesan untuk Gen Z, ke semuanya sama aja deh mau Gen Z atau siapapun. oke. Maksudnya kalau misalnya jalanin hidup ya udah kita jalanin aja. Jangan terlalu banyak mikirin apa kata orang yang terlalu gimana, maksudnya fokus aja sama diri sendiri. Dan yang paling penting tuh kalian harus tahu dulu diri kalian itu siapa. Kebanyakan orang kan nggak tahu tuh sebenarnya diri mereka tuh siapa. Jadi karena nggak tahu diri mereka siapa, akhirnya mau ngelakuin apapun bingung. Mereka nggak tahu tuh step by step yang harus dilakuin itu apa. Jadi kayak lebih itu aja sih. Seenggaknya kalau misalnya ngelakuin semuanya kan tahu kan, nggak yang sampai kehilangan arah gitu. Dan kalau untuk terutama kalau untuk Gen Z Pontianak lebih ke wajib sih ngikutin zaman. Seenggaknya jangan sampai Pontianak kalah sama yang kota-kota besar lainnya. Anza, jangan sampai Pontianak kalah FOMO sama kota-kota. Harus Jangan sampai bener. Jangan sampai Pontianak kalah FOMO nih sama kota-kota yang lain. Kalau aku sendiri pesannya boleh FOMO. Ya guys, ya budak-budak. Tapi jangan maksain. Ya benar. Udah, itu aja deh. Pokoknya hidup tuh berjalan harus seimbang real life sama Sosial sosmed. media, harus. Jangan sampai sosmed pengen terlihat wow, padahal real life-nya lagi berjuang, fighting banget gitu. Oke, Dit. Oke, udah Thank nih. you so much. Oke. Thank Udah you. mau datang ke sini ngobrol bareng yang seru-seru. Harus dong. Harus dong. Harus seru dong. Harus seru ya. Boleh Adit dihujat di komen. Boleh.
Boleh? Karena kita udah ngejindir anak-anak padel. Enggak lah guys, enggak. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan juga jangan lupa kalau kalian misalnya nonton video ini, kalian bisa tag kita berdua Ya, di benar. Instagramnya Adit apa Dit? Aditya Rollins. Jangan lupa follow Aditya Rollins, terus Gak tag. usah, follow ini aja, follow Oh, ini aja. jangan. Bukan siapa-siapa. Dia itu guys, dia anak teater yang keren abis. Kalian harus follow Adit, terus tag ke Adit video ini. Oke, gitu aja. Thanks for watching and see Thank you. you. Bye bye.